Halo Sobat Budidaya, selamat datang kembali di channel Hasil Daya, tempatnya para pembudidaya ikan mendapatkan informasi paling lengkap, praktis, dan bisa langsung diterapkan di lapangan. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah masalah yang sering dialami para pembudidaya ikan nila, terutama yang masih pemula, yaitu, mengapa nafsu makan ikan nila tiba-tiba menurun? Jangan panik, karena di video ini, kita akan kupas tuntas penyebabnya, cara mengatasinya, dan tips agar hal ini tidak terulang kembali. Sebelum masuk ke inti masalah, kita perlu pahami dulu kenapa nafsu makan itu penting dalam budidaya ikan nila. Nafsu makan yang baik menandakan ikan dalam kondisi sehat dan nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Jika ikan makan dengan lahap, maka pertumbuhannya juga akan optimal, FCR bisa efisien, dan tentu saja panen jadi lebih cepat serta menguntungkan. Tapi saat ikan mulai malas makan, ini jadi sinyal bahaya bahwa ada sesuatu yang salah. Bisa dari kualitas air, pakan, atau bahkan kondisi kesehatannya sendiri. Umumnya, ada beberapa faktor utama penyebab nafsu makan ikan nila menurun. Kualitas air yang buruk menjadi penyebab paling umum terjadi. Ikan nila sangat sensitif terhadap perubahan suhu, pH, oksigen terlarut, dan amonia. Jika air terlalu keruh, kekurangan oksigen, atau mengandung zat beracun seperti amonia tinggi, maka ikan akan stres dan otomatis tidak mau makan. Saat musim hujan atau cuaca tidak menentu, suhu air bisa turun drastis. Ini membuat metabolisme ikan melambat dan mereka jadi tidak aktif. Akibatnya, nafsu makan pun menurun. Dalam kondisi ini, ikan cenderung hanya diam di dasar kolam. Pakan yang sudah kedaluarsa, berjamur, atau tidak sesuai ukuran mulut ikan bisa menurunkan selera makan. Jangan asal beli pakan murah. Periksa warna, aroma, dan tekstur pakan sebelum diberikan. Biasanya terdapat tanggal kadaluarsa pada kemasan pakan. Ikan nila yang dipelihara dalam kepadatan terlalu tinggi akan mengalami stres karena ruang gerak sempit dan kompetisi berebut oksigen serta makanan. Hal ini juga memicu penurunan nafsu makan secara signifikan. Faktor terakhir adalah penyakit. Ikan yang terkena infeksi bakteri, jamur, atau parasit seperti kutu ikan, biasanya menunjukkan gejala tidak mau makan, warnanya pucat, berenang tidak normal, atau menyendiri. Setelah kita tahu penyebabnya, sekarang saatnya kita bahas cara mengatasinya satu persatu secara lebih mendalam. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memeriksa parameter air. Gunakan alat pengukur seperti termometer air, pH meter, dan DO meter. Idealnya, suhu air harus stabil di kisaran 25 hingga 30 derajat Celcius, pH sekitar 6,5-8, dan kadar oksigen terlarut minimal 4 mg per liter. Jika suhu terlalu rendah, terutama saat musim hujan atau malam hari, sobat bisa mengurangi efek dingin dengan menutup kolam memakai terpal plastik atau jaring UV. Selain itu, lakukan penggantian air secara parsial sebanyak 20 hingga 30% setiap minggu, tergantung tingkat kekeruhan. Ini bisa membantu menurunkan kadar amonia dan menjaga kondisi lingkungan tetap sehat. Bila perlu, tambahkan probiotik air untuk membantu mengurai kotoran dan menjaga keseimbangan mikroorganisme di kolam. Ikan nila akan kehilangan selera makan jika diberi pakan dalam kondisi yang salah. Pastikan pakan yang kamu berikan masih segar, tidak menggumpal, tidak bau apek, dan disimpan di tempat yang kering dan tertutup. Sesuaikan ukuran pelet dengan ukuran mulut ikan. Pemberian pakan ideal dilakukan 3 atau 4 kali sehari di waktu-waktu saat suhu air mulai hangat, yaitu pukul 8 pagi, 12 siang, dan 4 sore. Gunakan sistem tabur bertahap, artinya pakan diberikan sedikit demi sedikit sambil diamati. Jika dalam 15 menit masih ada pakan yang tersisa dan tidak dimakan, segera hentikan pemberian. Pakan yang tidak termakan akan membusuk dan mencemari air. Untuk kolam terpal, idealnya pada tebar adalah sekitar 75 ekor per meter untuk budidaya intensif dengan sistem aerasi, dan 50 ekor per meter untuk sistem semi-intensif tanpa aerator. Jika sobat melihat ikan saling tumpang tindih saat makan, atau berdesakan saat malam hari, itu tanda-tanda kolam terlalu penuh. Lakukan sortir ikan berdasarkan ukuran dan pindahkan sebagian ke kolam lain untuk mengurangi stres. Jika menemukan ikan yang menyendiri di dasar kolam, berenang lemah, sirip rusak, atau warna tubuh pucat, besar kemungkinan ikan tersebut sedang sakit atau terkena parasit.
Segera ambil dan pindahkan ke kolam karantina. Lakukan perendaman menggunakan garam ikan dengan dosis 3-5 gram per liter air selama 30 menit untuk mengatasi infeksi ringan. Jika infeksi lebih serius seperti luka bernanah atau jamur putih, kita bisa gunakan obat-obatan seperti metil biru, formalin, atau antibiotik sesuai petunjuk. Jangan lupa, bersihkan juga kolam utama untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Pencegahan selalu lebih murah dan mudah daripada mengobati. Berikut ini adalah langkah-langkah preventif agar ikan nila tetap aktif dan memiliki nafsu makan yang stabil. Buatlah jadwal rutin minimal seminggu sekali untuk memeriksa kesehatan air kolam. Untuk budidaya skala kecil, sobat bisa gunakan tes kit air sederhana yang banyak dijual di toko perlengkapan aquaculture. Jika menggunakan aerator atau filter, pastikan alat tersebut bekerja maksimal setiap hari, terutama saat malam ketika kadar oksigen menurun drastis. Selain pakan utama berupa pelet, kita bisa sesekali memberikan pakan tambahan seperti daun kangkung, azolla, daun singkong muda, atau pelet fermentasi. Beberapa peternak juga memberikan infus herbal seperti air rebusan jahe, daun pepaya, atau meniran yang dicampur ke dalam air pakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ikan secara alami. Hindari paparan sinar matahari langsung terlalu lama, terutama di siang hari. Gunakan peneduh dari paranet atau tanaman rambat untuk menjaga suhu air tetap stabil. Pastikan juga dasar kolam tidak terlalu banyak lumpur, sisa pakan, dan kotoran. Lakukan sifon atau penyedotan lumpur dasar minimal seminggu sekali untuk menjaga kualitas air tetap bersih. Saat penebaran benih atau panen sebagian, hindari mengguncang atau menjatuhkan ikan secara kasar. Ikan yang mengalami stres berlebihan bisa mogok makan hingga beberapa hari. Gunakan alat bantu seperti serok dengan jaring halus, dan lakukan penebaran secara bertahap, agar ikan bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Probiotik bisa membantu memperbaiki saluran pencernaan ikan dan memperbaiki kualitas air. Beberapa jenis probiotik juga bisa dicampur langsung ke dalam air kolam atau ke pakan. Untuk meningkatkan vitalitas dan selera makan, kita juga bisa menambahkan vitamin C atau premix khusus ikan ke dalam pakan minimal seminggu sekali. Itu dia beberapa penyebab utama kenapa nafsu makan ikan nila bisa menurun, dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga setelah menonton video ini, sobat bisa lebih waspada dan cepat tanggap kalau melihat perubahan perilaku ikan di kolam. Kalau sobat punya pengalaman atau solusi lain, jangan ragu tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga sukses selalu.